Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Di video kali ini kita akan membahas mengenai Power Rangers yang dimana sekarang Hasbro memberikan lisensi kepada Disney untuk membuatkan sebuah series baru live action yang satu ini. Kira-kira seperti apakah hasilnya? Yuk kita bahas. So Mario Booster, let's break down this video. Are you guys ready? Ready! Battle Thunder! Power up! White Ranger! Battle... Oke, sebelumnya kita udah pernah bahas mengenai Power Rangers yang kemungkinan akan diproduksi oleh pihak Hasbro dan juga Paramount Pictures, yang dimana kemungkinan ini akan tersambung kepada Hasbro Cinematic Universe yang dimulai semenjak dari film Bumblebee dan juga Transformers Rise of the Beast serta Project G.I. Joe, yang dimana akhirnya G.I. Joe utilities di akhir film Transformers Rise of the Beast tersebut sebagai bentuk sequelnya. Tapi sekarang Power Rangers juga akan dibuatkan sebuah adaptasi oleh pihak Disney mendatang. Jadi bisa aku katakan adalah kita akan mendapatkan dua franchise Power Rangers yang berbeda. Yang pertama itu adalah proyeknya untuk Hasbro Cinematic Universe. Yang kedua adalah proyeknya pure murni dari Disney untuk lisensi Power Rangers yang satu ini. Karena seperti yang kita tahu ya, pada zaman era tahun 2000 awal, Disney pernah membeli hak cipta untuk Power Rangers dari studio Saban di era tahun 90-an akhir, yang dimana lahirlah sebuah franchise seperti Wild Force, Ninja Storm, Dino Thunder, SPD, Mystic Force, Operation Overdrive, sampai kepada RPM. Yang dimana itu adalah masa-masa keemasan Tokusatsu di era tahun 2000-an awal, karena memang mereka berfokus kepada plot cerita dan juga pengembangan karakter di setiap franchise-nya masing-masing, yang dimana hal itu adalah hal yang paling unik untuk era Tokusatsu di zaman-zaman itu ya. Nah, franchise yang paling gua suka sampai sekarang itu adalah franchise-nya Power Rangers Dino Thunder, yang dimana plot ceritanya lebih mengarah kepada sci-fi ala Jurassic Park, tapi dengan gimmick Power Rangers, yang dimana juga ada tokoh favorit saya sepanjang masa, yaitu Jason David Frank alias Tommy Oliver, yang menjadi profesor yang berhasil manipulasi sebuah genetik dinosaurus menjadi kekuatan Rangers di series yang satu itu. Nah, sekarang coba kita fokus kepada proyeknya Power Rangers era Disney yang satu ini. Yang dimana hal ini kita mendapatkan sebuah konfirmasi bahwa mereka akan digarapkan oleh Zoltan Steinberg dan juga Dan Schultz, yang dimana mereka berdua pernah mengerjakan sebuah proyeknya series Percy Jackson and the Olympians, yang baru-baru ini proyeknya mendapatkan pujian dari para fans dan juga kritikus di platform Disney Plus Hotstar. Maka dari itu, ini adalah angin yang segar sebagai fans berat Power Rangers yang sampai sekarang mengikuti franchise unik yang satu ini. Tapi masalahnya kita kurang tahu bagaimanakah proyek yang dikerjakan oleh versi Disney yang satu ini. Nah, di video kali ini aku punya ada beberapa opsi yang kemungkinan akan diangkat ke proyek Power Rangers di era Disney yang satu ini. Apa aja ya? Yuk kita bahas. Yang pertama, kemungkinan mereka akan bikin sequel dari era Disney sebelumnya, yang dimana kita tahu sendiri ya, bahwa di awal-awal tahun 2000-an awal Power Rangers itu udah ada di era Disney sebelumnya, yang dimana mereka untuk membuatkan sebuah gebrakan yang bagus dalam segi pendengar cerita yang modern dan juga asik untuk diikuti oleh semua kalangan umur saat itu ya. Jadi ada kemungkinan Disney akan bikin sequelnya. Mungkin seperti contoh, mereka akan bikin sequelnya untuk Power Rangers Dino Thunder misalnya, yang dimana setelah proyeknya berakhir, mereka akan membuatkan sebuah plot cerita tambahan, yang dimana Tommy Oliver dan juga tim Rangersnya akan menghadapi musuh lama, yaitu Mesogok yang balik kembali dari kematian, atau mungkin jangan-jangan ada ancaman baru yang akan dihadapi oleh Dino Thunder yang satu ini, alias ini adalah Dino Thunder season kedua.
Well, bisa jadi ya, karena ini juga sekaligus memberikan sebuah penghormatan kepada mendiang Jason David Frank alias Power Rangers hijau, yang dimana beliau udah meninggal pasca tahun 2022 kemarin. Berhubung Netflix udah pernah membuatkan sebuah project Power Rangers untuk penghormatan mendiang Dewey Drang alias pemeran Trini sebagai Yellow Power Rangers di era Mighty Morphin dulu di project Power Rangers Mighty Morphin Once and Always the Movie. Dan sekarang adalah giliran Disney untuk memberikan sebuah penghormatan kepada mendiang Tommy Oliver yang satu ini dengan cara bikin sequel cerita untuk kisah Dino Thunder, karena memang peran terakhirnya si Tommy Oliver itu berada di projectnya Power Rangers Dino Thunder itu sendiri ya. Jadi ya sebagai untuk penutupan kisahnya, kemungkinan mereka ini akan bikin sebuah sequel untuk Dino Thunder sebagai penutup kisah akhir Tommy Oliver sebagai Power Rangers di era-era Disney yang satu ini seperti itu. Atau mungkin gue mendapatkan ada opsi kedua, yang dimana kemungkinan Disney ini akan membuat sebuah franchise terbaru untuk Power Rangers yang tidak pernah ada sama sekali di versi Super Sentai-nya. Karena seperti yang kalian tahu ya, bahwa Power Rangers ini adalah bentuk adaptasi dari versi originalnya alias versi Jepang, yaitu Super Sentai sejak era kebangkitan awalnya di tahun 90-an. Jadi ada kemungkinan Disney ini akan membuat sebuah propertinya dari budget Disney itu sendiri, dari bentuk morphing gridnya, kostumnya, helmnya, aksi laganya, dan juga bentuk Megazordnya, semuanya akan ditanggung oleh Disney itu sendiri. Tapi lagi-lagi hal ini akan membuatkan budgetnya sangat membengkak, karena dengan emisi kemarin aja mereka udah benar-benar budget yang banyak sekali untuk proyeknya Captain America Brave New World, sehingga hasilnya kurang memuaskan di mana para fans dan juga mata para audiensnya. Tapi kalau misalkan mereka bikin project yang baru, justru hal ini adalah hal yang sangat kreatif banget ya, karena untuk menarik simpati perhatian dari para fans lama dan juga para fans baru untuk project Power Rangers yang satu ini, dengan jenis Power Rangers yang siap mereka bentuk dengan gaya ala Amerika. Wow, itu pasti bakal seru sih ya. Tapi ya lagi-lagi kita kurang tahu bagaimanakah penggarapannya. Tapi so far gue sebagai fan Tokusatsu ini, akhirnya gue bisa bersyukur bahwa Tokusatsu udah siap untuk perlahan bangkit kembali ke media internet. Jangan sampai hasilnya seperti Thunder Fury dan juga Cosmic Fury. Itu sorry sih, itu adalah project yang clear banget, itu cheap parah, dari bentuk kostumnya, aktor-aktornya, bahkan set tempatnya, itu semuanya kayak apa ya, kayak asal bikin gitu loh, seperti itu. Makanya ya kalau gua bisa compare, please jangan sampai ke project yang satu itu, apalagi ini sekelas Disney yang dimana kalau kita lihat dari budgetnya, mereka benar-benar punya duit banyak cuy. Jadi ya kalau mereka mau bikin sukses, please bikin sepenuh hati untuk project Tokusatsu Power Rangers yang satu ini sih, seperti itu. Tapi entah kenapa ya, gue sebagai fan Tokusatsu, gue kayaknya lebih fokus kepada poin pertama tadi, yang dimana kemungkinan Disney akan bikin sequel untuk Power Rangers di era Disney zaman dulu, seperti itu ya. Makanya kalau gue bisa compare dengan segi keuangannya, dan segi pengeknya, dan juga dari segi produksinya, kemungkinan yang akan mereka kerjakan itu adalah di poin pertama, yaitu kemungkinan mereka akan bikin sequel untuk project Power Rangers di era Disney zaman dulu. Mungkin kayak mereka ambil contohnya Dino Thunder mungkin, atau Ninja Storm, SPD, Mystic Force, atau mungkin Operation Overdrive. Well, itu bebas sih, tapi so far ya lagi-lagi kemungkinan mereka akan bikin sequel untuk project yang seperti dulu. Apalagi sekarang yang mengerjakan itu adalah yang bikin projectnya Percy Jackson and the Olympian Series lagi. Wow, ini adalah hal yang bagus banget untuk dikembangkan untuk project Power Rangers di era Disney di zaman sekarang nih, seperti itu ya. Dan kalau bisa ya, please jangan adanya agenda-agenda SJW, karena seperti kalian tahu di movie-nya Power Rangers Once and Always di Netflix, kita bisa melihat ada adegan gay dan juga lesbian yang juga ditonjolkan ke project yang satu itu, dan itu adalah hal yang mengganggu banget sih, seperti itu ya. Makanya kalau misalkan mereka tuh akan menunjukkan ini kepada pasar dunia, itu please untuk plot-plot LGBT, SJW, please hilangkan dari project untuk anak-anak yang satu ini, men. Karena lagi-lagi Power Rangers itu adalah project untuk anak-anak sampai kepada remaja, bos. Jadi ya kalau gue bisa katakan, please jangan masukkan kepada agenda-agenda SJW, feminisme, bodoh amat lah. Aduh, seperti itu, oke?
Nah, sekarang gua serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kalian mengenai video yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Itu aja mengenai video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji, sebisa mungkin gua akan buatkan video seperti lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita seperti Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup yang kita namanya Mario Booster Official. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang bergabung ke membership community. Nama gua Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya.